bertemu lagi kita dalam ibadah online Gereja GBI Saribumi Indah. Bapak Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita Bapak Saudara, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh rindu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Bapa. Kami mau mengagumi karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Lewat pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum
Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian bagi Allah kita. Betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan boleh sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, amin. Amin. Haleluya, kita mau sambung pujian bagi Allah kita. Kita mau nyatakan bahwa Dialah Allah sumber kuat kita. Haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi.
siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk firman Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan pujian ini Bapa. Ku rindu untuk mengenalmu ya Bapa. Haleluya Yesus. Lebih dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya kita ada dalam keadaan yang pertama sehat, ya kan? Yang kedua penuh sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga tidak kekurangan satu hal yang baik pun. Karena Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus kita baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita, mari bersama dengan suamimu, istrimu, dan anak-anakmu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau memelihara kami dengan sempurna. Tuhan, kami boleh ada hari ini. Semua karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Mari bersyukur saudaraku. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Alkitab kasih tahu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Mari bersyukur saudaraku. Mari bersyukur. Bapa Sorgawi, terima kasih. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami. Hamba-Mu urapi dengan urapan yang baru. Supaya pemberitaan firman-Mu hari ini memberkati umat Tuhan yang mendengarkan. Membaharui umat Tuhan yang mendengarkan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa dibaharui oleh kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala musim yang terjadi di dunia ini, ada janji Tuhan buat setiap kita orang-orang percaya. Janji Tuhan adalah memberkati kita. Dia adalah sumber berkat yang memberkati kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ini janjinya, saudaraku. Di dalam segala keadaan, Dia berjanji memberkati kita. Dalam keadaan baik, keadaan tidak baik, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan normal maupun new normal yang kita akan masuki. Percayalah, janjinya ya dan amin. Dia memberkati kita. Saudara, sebelum saya memberitakan firman lebih jauh, apa sih new normal yang dimaksud itu? New normal, saudaraku, keadaan normal seperti biasanya, aktivitas seperti biasanya, dengan cara yang baru. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh, saudara. Kalau dulu sebelum pandemi virus corona, kita kumpul-kumpul, ketemu sahabat, teman, dan siapapun itu, ya, kita nggak atur jarak, ya kan? Apalagi kalau kita naik angkutan umum, ya, patas gitu ya. Naik busway, wah,
Saudara, nggak ada jarak di antara kita kan gitu kan saudaraku. Nempel satu dengan lainnya, ya kan? Nah sekarang nggak bisa, new normal, atur jarak. Minimal 1 meter, 2 meter, kan gitu, saudara dikasih. Itu new normal, ya. Kalau dulu kemana-mana nggak pakai masker, new normal, pakai masker, ya kan? Kalau dulu, ini dia, jarang cuci tangan, ya kan? Baru pulang kantor, ya kan? Belum cuci tangan, wah langsung nyaplok makanan, ya kan gitu kan. Nah sekarang harus sering-sering cuci tangan, saudara yang dikasih Tuhan. Perhatikan kata sering-sering cuci tangan. Nah itu new normal, ya kan saudaraku. Kalau dulu saudaraku kemana-mana nggak bawa cairan hand sanitizer, sekarang harus bawa kemana-mana. Nah itu new normal, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi keadaan normal yang baru yang kita harus jalani. Nah, di dalam segala keadaan, saudaraku, janji Tuhan, orang percaya, Dia memberkati kita, saudara yang dikasih Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, sebuah pertanyaan buat kita, saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya seperti apa yang mengalami janji Tuhan ini? Itu kan penting, saudaraku. Karena saya percaya setiap kita ingin diberkati, yang setuju katakan amin. Siapa yang ingin diberkati? Saya pertama angkat tangan. Ya kan saudara dikasih Tuhan. Nah, kita harus tahu orang percaya seperti apa yang diberkati Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dikatakan oleh firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, dari Yeremia pasal 17 ayat 7 ini kita temukan, saudaraku, orang yang percaya yang diberkati Tuhan itu adalah orang percaya yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya, saudara yang dikasih Tuhan, mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, inilah orang Kristen atau orang percaya yang diberkati Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena saya banyak temukan orang percaya atau orang Kristen tidak diberkati Tuhan hari-hari ini, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena mengandalkan kekuatan sendiri, karena mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan, saudara yang dikasih Tuhan, koneksi, mengandalkan uang, saudara yang dikasih Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, saudara akan banyak mengalami masa-masa sukar yang gak perlu saudara alami. Karena Alkitab kasih tahu, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan manusia, disebut Alkitab terkutuk, saudara yang dikasih Tuhan. Nggak peduli saudara orang Kristen kah, saudara udah lahir baru lama kah, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara nggak diberkati Tuhan. Tetapi Alkitab bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan saja, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Kita diberkati dalam segala musim kehidupan kita. Jangan takut, saudara yang dikasih Tuhan. Mau normal, new normal, atau apalagi, Tuhan memberkati kita di dalam segala keadaan, di dalam segala musim kehidupan kita. Saya percaya berkat Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat, saudaraku, ciri orang Kristen yang mengandalkan Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia pasal 17, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti
menghasilkan buah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat, saudaraku, ciri orang percaya mengandalkan Tuhan itu dari ayat ke-8. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, ciri orang percaya mengandalkan Tuhan, saudaraku, melekat kepada firman Tuhan. Dikatakan, saudaraku, di dalam ayat ke-8 ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudaraku, Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudaraku. Saudaraku, sering sekali Alkitab, saudaraku, menganalogikan atau menyamakan firman Tuhan itu seperti air hidup, saudara. Nah, orang Kristen yang mengandalkan Tuhan itu digambarkan oleh Yeremia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, saudara yang dikasih Tuhan, selalu bergaul dengan air itu kan, tentunya ya. Tiap hari, saudaraku dikasih Tuhan, ketemu air, ya kan? Nah, ini bicara apa, saudaraku? Bicara orang Kristen yang melekat kepada firman Tuhan, yang setiap hari bergaul dengan firman Tuhan, yang setiap hari, saudara dikasih Tuhan, haus akan firman Tuhan, yang setiap hari menggali, mempelajari firman Tuhan lewat Alkitab ini, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan diri kita? Apakah ada ciri ini di dalam kehidupan kita? Saya kadang dengar orang berkata, Pak Pendeta, saya ngandalin Tuhan. Kalau saya tanya, baca Alkitab enggak setiap hari? Oh, enggak Pak Pendeta, enggak suka saya Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, kalau lihat Alkitab Pak Pendeta, aduh, langsung ngantuk Pak Pendeta. Yang tadinya segar langsung ngantuk saya Pak Pendeta. Nah, itu bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab kasih tahu orang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu melekat dengan air yang ada di tepi aliran itu, saudara dikasih Tuhan. Hal yang sama orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudara dikasih Tuhan, selalu melekat kepada firman Tuhan. Bangun pagi yang dicari, saudara dikasih Tuhan, langsung firman. Nah, kan gitu kan. Gimana dengan kita, saudara? Bangun pagi dicari apa, saudara dikasih Tuhan? Nah, saudara yang jawab ya, saudara dikasih Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, dia antusias, saudara dikasih Tuhan. Kalau dengar pendetanya atau gembalanya berkhotbah, waduh, saudara, melotot dia, saudara. Ini dikasih Tuhan. Waduh, saya haus, saya lapar nih. Pakai catatan, saudara dikasih Tuhan. Nah, itu, saudara, orang yang andalin Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Ini kita dengar firman, saudara yang dikasih Tuhan, 5 menit langsung nguap, saudara ngantuk. 10 menit bablas tidur, saudara dikasih Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudaraku, melekat kepada firman-Nya, saudara. Nah, saudara, dikatakan, saudaraku, dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, saudara dikasih Tuhan, ya. Ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, coba saudara perhatikan, dikatakan oleh Alkitab, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah, saudara, kita suka firman enggak? Kan? Ayo, suka firman enggak? Ya kan? Dikatakan kesukaannya, suka firman, saudaraku. Kalau misalkan saudara suka sesuatu, suka ketemu enggak? Pasti suka ketemu, ya kan? Kalau ada orang, saudara dikasih Tuhan, suka sama lawan jenis atau suka sama teman cowoknya atau teman ceweknya, wah, suka ketemu, saudara dikasih Tuhan. Itu cirinya, saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita suka firman, kita suka ketemu firman. Tiap hari ingin ketemu firman, setiap hari mau makan firman. Dan dikatakan oleh pemazmur, saudaraku, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi siang dan malam itu renungin Taurat. Nah, kita renungin apa hari-hari ini, saudaraku? Ya, renungin orang yang nyakitin kita, renungin orang yang apalagi melukai kita, renungin apalagi, saudara, masa-masa sulit yang kita alami. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan itu
seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, selalu bergaul dengan air itu, ketemu air itu tiap hari, tiap waktu, tiap detik, saudaraku. Hal yang sama orang yang andalkan Tuhan itu, saudara dikasih Tuhan, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Bagaimana dengan kita, saudara? Ini ciri yang pertama. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang bergaul, melekat dengan firman Tuhan. Ciri yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Ciri yang kedua masih ke dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8 dikatakan, kalimat berikutnya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, saudaraku, ini bicara apa, saudaraku? Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu merambatkan akar-akarnya, dikatakan oleh Alkitab, saudara yang dikasih Tuhan, ke tepi batang air, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ini bicara apa, saudara yang dikasih Tuhan? Ini bicara kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudaraku, berakar sangat kuat kepada firman. Seperti pohon itu, saudaraku, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kuat, merekat dia, saudaraku. Akarnya itu masuk ke dalam batang air itu, saudara. Merekat, saudara, ke tepi batang air itu. Nah, ini bicara apa, saudaraku? Ini bicara kehidupan orang percaya yang berakar sangat kuat kepada firman. Segala aspek kehidupannya didasari oleh firman. Kehidupannya ditopang oleh firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, ketika Yesus ada di muka bumi ini, saudara dikasih Tuhan, semua tindakannya, semua perkataannya selalu ditopang, didasari oleh firman Tuhan. Makanya Bapa berkenan kepada Yesus, saudara yang dikasih Tuhan. Ya kan? Ketika dia dicobai di padang gurun, saudara, ya, oleh iblis, saudara, dia selalu berkata, ada tertulis. Coba saudara perhatikan. Nah, itu bicara apa? Yesus bertindak, Yesus berperilaku, selalu dasarnya adalah firman Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudaraku? Apa dasar kita berbisnis, saudaraku? Apa dasar kita, saudaraku, mengambil keputusan hari-hari ini? Apakah firman Tuhan atau yang lain? Apa dasar kita, saudara, membangun hubungan dengan sesama? Apakah firman atau keuntungan pribadi? Saudara, ini kasih Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan oleh Alkitab tadi, saudara yang dikasih Tuhan dalam ayat ke-8, ke tepi batang air. Saudara yang dikasih Tuhan, mari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, semua yang kau putuskan, yang kau lakukan, saudaraku, biar dasarnya itu adalah firman Tuhan, bukan dasarnya yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya kasih contoh, saudaraku. Kalau misalkan ada orang yang melukai kita, ya kan? Atau katakanlah orang yang memusuhi kita, ya, saudaraku. Kalau dasarnya adalah karena musuh, pasti kita bertindak akan melukai, membalas dia. Tapi kalau dasarnya firman Tuhan, kita akan membalas dengan kebaikan. Kan gitu, saudaraku. Kenapa? Dasar kita lakukan firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita cross-check kehidupan kita. Apakah setiap yang kita lakukan, yang kita putuskan, itu didasari oleh firman Tuhan? Karena orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, dia itu berakar kuat kepada firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa, saudara yang dikasih Tuhan, atau apa yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang akan dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan? Mari, saudaraku, kita lihat masih dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-8. Kalimat berikutnya, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, saudaraku, yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, saudaraku,
ia tidak mengalami panas terik. Apa artinya saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita tidak mengalami masa sukar. Bukan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu ketika matahari terik datang, dia tidak alamin itu. Dia alami, saudara. Bahkan pohon itu memerlukan, saudara, sinar matahari kan, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, maksudnya gini, saudara yang dikasihi Tuhan. Betul kita ngalami masa sukar. Betul kita ngalami masa sulit, saudara dikasih Tuhan. Betul kita ngalami tantangan, saudara. Tetapi saudara dikasih Tuhan, di tengah tantangan, di tengah masa yang sulit itu, kita tetap teguh. Kita tidak putus asa. Kita tidak menyerah, saudaraku. Itu maksudnya, saudara yang dikasih Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan tidak mengalami. Tetapi memang Alkitab mencatat, tidak mengalami datangnya panas terik, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, seolah-olah pohon itu tidak mengalami datangnya panas terik. Dia ngalami, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saya tanya sama saudara, ketika pandemi virus corona ini, kita ngalamin dampaknya, ngalamin. Tetapi saudaraku, kita tetap kuat. Kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita lihat contoh kehidupannya Rasul Paulus ya, saudaraku. Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan baca, saudara yang dikasih Tuhan, ayat 12 sampai 13 dikatakan, saudaraku, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudara perhatikan, Paulus catat, dia itu ngalami, saudaraku, masa kelimpahan, kecukupan dalam segala hal. Tapi dia juga ngalami kekurangan, kelaparan, saudara dikasih Tuhan. Tetapi di tengah masa-masa kekurangan, kelaparan, Paulus berkata begini, Tuhan memberikan kepadaku kekuatan. Aku dapat menanggungnya, saudara dikasih Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Jadi, tidak mengalami datangnya panas terik. Maksudnya apa, saudaraku? Kita itu, saudara yang dikasih Tuhan, tetap bersemangat, saudara yang dikasih Tuhan. Kita itu tetap, saudara yang dikasih Tuhan, kuat, saudara yang dikasih Tuhan. Tetap teguh, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam segala keadaan kita. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat, saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia pasal 17, saudaraku, di dalam ayat ke-8 kalimat berikutnya berkata, yang daunnya tetap hijau, saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan yang daunnya tetap hijau, ya kan? Pohon yang ditanam di tepi aliran air tadi, saudara yang dikasih Tuhan, pohon itu, saudaraku, daunnya tetap hijau. Nah, maksudnya apa, saudara yang dikasih Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, dia tetap kelihatan segar, saudaraku. Tetap kelihatan fresh. Kalau orang ngelihat dia, saudara yang dikasih Tuhan, orang tersebut tidak melihat ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan orang itu dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa sukar, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga orang melihat kehidupannya kehidupan yang menyenangkan dan penuh dengan sukacita, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana keadaan kita hari ini ketika kita ada di tengah masa sulit, virus corona menyerang kita ini, saudara yang dikasih Tuhan? Apakah kita letih, lesu, berat? Ya kan, saudara yang dikasih Tuhan? Kayak orang gak berpengharapan, ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kayak orang yang putus asa. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan oleh Alkitab seperti pohon yang daunnya tetap hijau, saudaraku. Orang ngelihat dia tetap segar, dia tetap kuat, saudara yang dikasih Tuhan. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menopang dia. Karena ada firman yang selalu menguatkan dia. Itu yang kedua, saudara, yang dialami oleh orang yang Kristen atau orang percaya mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, masih tetap dalam ayat ke-8 dikatakan, kalimat berikutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, maksudnya apa, saudara yang dikasih Tuhan?
ketika mengalami tahun-tahun kering, tahun-tahun susah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia tetap percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, akan janji Tuhan, akan jaminan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dikatakan dia tidak khawatir, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tahun-tahun kering, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dalam masa-masa sulit ini, apakah kekhawatiran menguasai kita? Apakah kekhawatiran menguasai pikiran kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kekhawatiran menguasai pikiran kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang beralih dari ngandalin Tuhan kepada ngandalin kekuatan kita. Dalam renungan singkat yang saya sampaikan di siaran Change, yang setiap minggu bisa ditayangkan 2-3 kali, saudaraku, di YouTube channel GBI Sari Bumi Indah, saya sampaikan gini: khawatir itu, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah rambu dari Tuhan dalam kehidupan kita yang berbunyi, alarm dari Tuhan yang berbunyi ketika kita jauh dari Tuhan. Ya kan, saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau hari-hari ini kau khawatir, saudaraku, mungkin engkau sedang beralih dari mengandalkan Tuhan kepada mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan manusia, saudara dikasih Tuhan. Karena Alkitab bilang begini, orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudaraku, tidak takut akan datangnya tahun yang kering. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya akan jaminan penyertaan Tuhan, jaminan janji Tuhan yang memberkati dia. Itu yang ketiga, saudaraku, yang dialami oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita lihat kalimat berikutnya di dalam ayat ke-8. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudaraku. Nah, ini, saudaraku, yang saya ingin sampaikan dan ingin tegaskan kepada saudara. Betul kita ada dalam masa sukar hari-hari ini. Tetapi, saudaraku, di tengah masa sukar ini, perhatikan baik, kita masih bisa tetap berbuah. Kita masih bisa tetap berbuah. Dikatakan dalam Alkitab, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang menghasilkan buah di dalam segala musim. Dikatakan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa sukar ini, saudaraku, ya kan, masa sulit ini, saudaraku, ya, kita harus tetap berbuah. Kita harus tetap mengeluarkan karakter ilahi yang baik dari kehidupan kita. Kita tetap harus membangun buah pertobatan. Kita harus tetap produktif, kreatif, saudaraku, sehingga kita bisa berhasil dalam segala aspek kehidupan kita ini. Kita tidak kekurangan, saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa sukar hari-hari yang kita alami ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak berhenti menghasilkan buah. Saya banyak temukan hari-hari ini orang, saudara yang dikasih Tuhan, berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasih Tuhan, berhenti menghasilkan buah bertobatan, berhenti menghasilkan karakter yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan saudara yang dikasih Tuhan, tidak menutup kemungkinan berhenti bertumbuh imannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan itu dalam masa sukar tetap menghasilkan buah. Tetap menghasilkan yang terbaik, saudaraku. Tetap produktif, tetap kreatif, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga apa? Buahnya nggak berhenti. Dia berhasil, saudara. Mungkin saudara yang menyaksikan acara ini, engkau mengalami PHK, dirumahkan dari pekerjaan, karena perusahaan di mana engkau bekerja tidak mampu meneruskan roda perjalanan perusahaan tersebut. Jangan tidak produktif. Mulai berpikir apa yang harus kau lakukan, saudara yang dikasih Tuhan. Mulai minta Tuhan berikan kamu hikmat. Apa yang kau bisa lakukan untuk menghasilkan sesuatu, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kau tetap produktif, diberkati, dan tidak berhenti jadi berkat, saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, berkata, saya lagi susah, Pak. Gimana mau memberi, Pak? Stop, saudara yang dikasih Tuhan. Mulai katakan,
Aku ini orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Aku harus produktif. Saya percaya, saudaraku, masa yang sukar ini gak menghalangi kita untuk berbuah. Yang setuju katakan amin. Dicatat oleh Alkitab, Ishak saudara dalam masa kelaparan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan suruh dia menabur. Saudara dikasih Tuhan. Dan pada waktu dia menabur, saudara dikasih Tuhan, dia menuai 100 kali lipat. Dia bertambah kaya, bertambah diberkati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang susah. Saudara yang dikasih Tuhan. Panggilan orang Kristen, ayo. Tetap menabur, tetap memberi. Supaya kita bisa memberkati orang-orang yang susah itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan jadikan kesempatan tidak memberi, saudara yang dikasih Tuhan. Beri. Supaya panggilan kita jadi berkat itu tergenapi. Saudara dikasih Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkatin kita. Tetap berbuah di tengah masa yang sukar. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau berdoa bagi saudara di akhir acara ini. Engkau yang hari ini dengarkan firman Tuhan ini. Mungkin engkau dalam masa-masa yang sukar. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Mungkin kau kekurangan, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Biar Tuhan bukakan kepadamu hikmat untuk engkau bisa produktif, kreatif. Tetap berbuah di tengah masa yang sukar ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Mungkin kau yang dengarkan acara ini, kau sedang putus asa. Kau mau menyerah karena masa sulit ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Saya percaya Tuhan mau bangkitkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan. Sebab panggilan orang percaya itu bukan untuk menyerah. Panggilan orang percaya itu untuk menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada di antara engkau hari ini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Saya percaya Tuhan akan bekerja. Kalau engkau yang mendengarkan acara ini, saudara yang dikasih Tuhan. Engkau sudah mulai, imanmu sudah mulai padam. Kau mungkin berkata, aduh, tidak mungkin aku diberkati Tuhan dalam masa yang sukar ini. Saudara, saya mau berdoa buat engkau. Karena firman Tuhan berjanji, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa buat engkau. Kau yang taruh tangan kanan di dada, bolehkah kau angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan? Tanda kau berserah kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya berdoa sekarang. Bapa Surgawi, jamah Tuhan, tangan-tangan umatmu yang terangkat. Jamah Tuhan. Kuasamu bekerja hari ini. Roh Kudus bekerja hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan Tuhan. Yang putus asa dibangkitkan kembali Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang imannya mulai padam, dibangkitkan kembali imannya. Mulai melihat keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, di tengah masa sukar ini, Tuhan Yesus, kami percaya, kami tetap bisa berbuah. Kami tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan, saudaraku. Terima mujizat Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Katakan kepada Tuhan imanmu. Mulai perkatakan imanmu kepada Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya, ketika imanmu bangkit, Tuhan melakukan sesuai dengan iman yang ada di hatimu. Terima, saudaraku. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohon dulu, kita akan menaikkan pujian sukacita. Karena engkau
puji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan yang terpecah bagi kami. Sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati. Setiap kali kami melakukannya, kami mengingat akan karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dan oleh pengorbanan Tuhan, kami diampuni, disembuhkan dari segala penyakit, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat ini kasih Tuhan. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasih, apakah kita percaya roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Kalau engkau percaya, katakan amin. Makanlah. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, apakah kita percaya cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kalau engkau percaya, katakan amin. Minumlah. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur saudara. Pengorbanan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih pengorbanan-Mu menghapus segala dosa kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami dari segala penyakit. Terima kasih pengorbanan-Mu memberkati kami Tuhan, sehingga oleh pengorbanan-Mu kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu dimanapun berada yang melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Kami menerima berkat Tuhan yang datang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Ucapan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Juga kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan membacakan warta untuk hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Yang pertama, bagi jemaat Tuhan yang rindu terlibat dalam pelayanan diakonia, dapat menghubungi Ibu Hasni, dan bagi jemaat yang sudah terlibat dapat segera melaksanakan kewajibannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara diberitahukan kepada seluruh jemaat Tuhan GBI Sari Bumi Indah, ibadah kita minggu depan masih akan diadakan secara online melalui YouTube channel ini. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan atau mengembalikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang sudah ada dalam panduan ibadah yang jemaat Tuhan telah terima di rumah. Demikian warta untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian doa Yabes. Akan mengakhiri ibadah kita minggu ini, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah online kami dari awal sampai akhirnya. Hamba-Mu menyerahkan sekali lagi umat-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun atas mereka, dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, turun menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput dan bawa kita ke surga yang mulia. Sesuai iman dan pengharapan kita, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Terkasih
bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Dan ku